Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini Selasa 5 November 2024 saya kembali akan sharing firman Tuhan yang kiranya memberkati perjalanan hidup kita, khususnya di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kekuatan Roh-Mu di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami beroleh pengertian untuk memahami apa sesungguhnya maksud Tuhan dalam hidup kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak dipakai tuannya dan disediakannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudaraku, sahabat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, ada ungkapan bijak mengatakan demikian. Satu percikan api dapat memicu kebakaran yang memusnahkan seluruh hutan. Demikian juga dengan cara yang sama, sebuah kompromi kecil terhadap kebiasaan buruk, kebiasaan berbuat jahat, kebiasaan berdosa, itu akan merampas habis semua hal-hal baik yang telah Allah rencanakan dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kompromi apa saja yang telah kita izinkan merampas habis semua hal-hal baik yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Kelicikan dan kejahatan, dosa-dosa apa saja yang selama ini kita tumbuh suburkan, kita gemukkan dalam karakter kita, yang mencegah Roh Kudus bekerja all out, membersihkan, menyucikan, menguduskan hidup kita, supaya kita menjadi alat, menjadi perabot yang mulia di tangan Tuhan. Saudaraku, mungkin kita sama-sama bekerja, sama-sama melayani di rumah Tuhan, di gereja yang sama, yang besar. Tapi firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21 tadi, bahwa dalam rumah yang besar ada dua macam perabot. Perabot yang mulia dan perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia itu untuk tujuan yang mulia, dan perabot yang kurang mulia untuk tujuan yang kurang mulia. Lalu bagaimana kita bisa membedakan perabot yang mulia dengan perabot yang kurang mulia? Ada materainya, yaitu Tuhan sangat mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang hidupnya adalah milik kepunyaan Tuhan, tandanya dia sudah meninggalkan kejahatan, semua kelicikan, semua permainan dosa dia sudah tinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah memberi diri dan seluruh kehidupannya dibersihkan oleh Roh Allah. Dia menjadi murni, menjadi kudus di tangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan terlalu percaya diri mengatakan bahwa semua orang Kristen itu milik Tuhan loh. Belum tentu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya. Dan tandanya adalah dia sudah meninggalkan kelicikan dan kejahatannya. Lalu hidup menjadi tangan, menjadi alat di tangan Tuhan yang maha mulia. Dipakai untuk tujuan yang mulia. Dia hidup kudus. Hidup kudus itu bukan pilihan, tapi keputusan dan keharusan. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku Allahmu kudus. Karena itu saudara-saudara, tinggalkan semua kejahatan, manusia lama ditanggalkan dan ditinggalkan. Bisa dibaca dalam Efesus 4 ayat 25-31, bagaimana manusia lama itu begitu jahat. Nafsu kedagingan itu kalau dibiarkan tumbuh subur dalam diri kita, dia bisa lebih kesetanan daripada setan. Karena itu saudara-saudara, tinggalkan semua itu supaya kita menjadi perabot yang mulia di tangan Allah untuk tujuan dan pekerjaan yang mulia. Selamat menjadi perabot Tuhan yang mulia di tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saudaraku, kita berdoa. Tuhan, beri kami kekuatan Roh-Mu agar kami menjadi perabot yang mulia di tangan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.